Halo. Oke, kita langsung aja nih. Mau ngulik sumber-sumber soal awal mula peradaban di China. Siap. Khususnya yang di sekitar Sungai Kuning itu ya. Kita mau lihat nih cerita raja-raja awal sama gimana sih gagasan kepemimpinan mereka terbentuk. Iya, betul. Dan ini agak beda ya formasinya dibanding katakanlah Mesopotamia pada masa yang sama. Nah, itu dia. Jadi gimana awalnya nih? Pemukiman pertama gitu. Jadi sumber arkeologi kita nunjukin pemukiman itu mulai ada sekitar 5.000 SM. Di antara Sungai Kuning sama Yangtze, waktu itu iklimnya kan menghangat ya. Ah, oke. Terus ada budaya-budaya spesifik gitu ya? Ada. Kita kenal ada Yangshao, itu dekat Sungai Kuning. Terus ada Dapengkeng di Pantai Tenggara, Qinglian di Lembah Yangtze. Nah, nanti muncul Longshan. Mungkin ini kelanjutan atau gabung damai gitu sama Yangshao. Bedanya apa tuh yang Shao sama Longshan? Dari peninggalannya kelihatan? Kelihatan dikit sih. Yangshao itu ciri khasnya ada parit pertahanan di pemukimannya. Kalau Longshan, mereka udah bikin tembok dari tanah yang dipadatkan. Lebih kokoh gitu kelihatannya. Oke. Tapi dari situ kita bisa tahu banyak soal cara mereka mikir atau siapa pemimpinnya gitu nggak? Nah, itu dia masalahnya. Bukti fisiknya agak terbatas ya buat ngasih tahu ideologi kepemimpinan. Kita punya tembikar, iya, punya sisa bangunan, mungkin ada petunjuk pemujaan leluhur dari cara penguburan, tapi ya segitu aja. Detail pikiran mereka susah digali cuma dari artefak. Oke, jadi arkeologi ngasih gambaran awal tapi banyak bolongnya ya. Disinilah berarti cerita-cerita tradisional masuk gitu, yang dicatatnya belakangan banget. Tepat sekali. Cerita-cerita ini meskipun ditulis ribuan tahun kemudian, mencoba mengisi kekosongan itu. Mereka nyebut pemimpin-pemimpin awal ini sebagai filsuf raja. Filsuf Raja. Oke, menarik. Gimana tuh cerita legenda versi mereka soal pemimpin pertama? Nah, menurut si Macian, ini sejarawan terkenal mereka, tokoh paling awal itu Fuxi. Diperkirakan sekitar 2850 SM. Uniknya, dia itu nggak diingat karena menaklukkan wilayah atau bangun ini itu, Oh ya, terus karena apa dong? karena dia menemukan 8 trigram. Itu loh, pola garis lurus sama patah-patah yang katanya dia dapat inspirasinya dari cangkang kura-kura. Ah, yang sering dihubungin sama I Ching itu ya? Betul. Itu dianggap semacam cara buat membaca pola alam semesta, buat nyatet atau ramalan. Jadi Fuxi ini kayak nemuin hubungan antara alam sama cara manusia berpikir dan ngatur hidup. Istilahnya nemuin keteraturan gitu. Wah, dalam juga ya maknanya. Kayak nyari kode alam gitu. Terus setelah Fuxi, siapa lagi? Ada Shenong, sering disebut Raja Petani. Legendanya bilang dialah yang ngajarin manusia bercocok tanam, bikin bajak kayu pertama, terus ngenalin 5 biji-bijian pokok. Jadi ini pemimpin yang bawa teknologi dasar buat hidup ya? Semacam ngasih manual pertanian pertama gitu? Bisa dibilang gitu. Nah, terus ada Huang Di. Ini panglima perang yang katanya bikin senjata dari logam pertama kali. Wih, udah ada senjata logam? Ya, itu menurut legenda ya. Ada juga cerita soal kereta kompas ajaibnya Huang Di, yang bisa nunjukin arah di tengah kabut pas perang. Tapi ya, jelas ini anakronisme. Maksudnya? Ya, teknologi kompas atau kota besar kayak yang dibayangin itu kan belum ada di zaman segitu. Kekaisaran Huangdi itu kemungkinan besar ya cuma gabungan desa-desa yang kuat aja, bukan kerajaan megah terpusat gitu. Oke, paham. Jadi legenda sama fakta sejarahnya perlu dipilah ya. Nah, ada lagi nih yang menarik dari cerita setelah Huangdi. Soal suksesi, pergantian pemimpinnya. Ah iya, ini bagian yang penting banget. Setelah Huangdi diceritain ada Raja Yao. Dia dianggap raja bijak pertama. Terus, kenapa dia bijak? Nah ceritanya, Yao ini punya anak laki-laki. Tapi dia ngerasa anaknya ini nggak pantas jadi pemimpin. Kurang cakap, kurang bijak. Oh, terus kemana dong? Kan biasanya anak raja jadi raja lagi. Justru itu uniknya. Yao malah nyari orang lain. Dia dengar ada petani biasa namanya Shun yang terkenal banget karena kebijaksanaan sama baktinya ke keluarga. Meskipun keluarganya jahat sama dia. Akhirnya, Yao milih Shun jadi penerusnya. Anaknya sendiri dilewatin. Wah, ini beda banget sih. Jadi bukan karena keturunan ya? Bukan, murni karena dianggap paling layak, paling bijak, paling berbudi luhur. Dan polanya lanjut loh. Lanjut gimana? Shun setelah jadi raja bijak kedua juga ngalamin hal mirip. Dia punya anak, tapi anaknya juga dianggap kurang pas.
Akhirnya Shun milih Yu. Yu ini siapa lagi? Yu ini orang yang dianggap berjasa banget karena berhasil ngatasin banjir besar Sungai Kuning. Dia kerja keras bertahun-tahun. Nah, karena jasa dan kemampuannya itu, Shun milih dia jadi penerus. Yu inilah yang kemudian mendirikan dinasti Xia, dinasti pertama dalam catatan sejarah Tiongkok. Gila. Keren banget. Jadi Yao milih Shun, Shun milih Yu, semua bukan anaknya sendiri. Soalnya di Sumeria atau Mesir kuno gitu, di mana garis keturunan cepet banget jadi patokan utama. Sangat kontras. Makanya ini sering disebut sebagai salah satu ciri khas pemikiran awal Tiongkok tentang kepemimpinan. Ada semacam idealisme bahwa kekuasaan itu nggak otomatis turun karena darah, tapi harus diraih lewat bukti nyata kualitas diri. Jadi kalau kita rangkum nih ya, sumber-sumber ini meskipun campur aduk antara arkeologi yang terbatas sama legenda yang ditulis jauh kemudian, Mereka semua nunjukin satu hal penting. Peradaban China awal, setidaknya dalam narasi ideal mereka, sangat menjunjung tinggi kebijaksanaan sebagai kualifikasi utama pemimpin. konsep filsuf raja itu jadi lebih penting daripada sekedar garis keturunan bangsawan gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Ini membentuk fondasi nilai budaya yang beda soal legitimasi kekuasaan dari awal banget. Nah, ini jadi mikir nih. Pertanyaan buat kita renungin bareng mungkin ya. Menurut Anda, sejauh mana sih penekanan pada kebijaksanaan dan kebajikan bukan cuma keturunan dalam cerita-cerita kuno ini masih relevan atau bergema dalam cara kita memandang kepemimpinan yang ideal hari ini? Pertanyaan bagus tuh. Oke, sebelum ditutup, ini fakta kilat 30 detik buat dibawa pulang. Boleh. 1. Peradaban awal Tiongkok itu tumbuh di sekitar Sungai Kuning dan Yangtze. Ingat budaya Yangshao dan Longshan. 2. 3 penguasa legendaris awal yang penting diingat. Fuxi, Trigram, Shennong, pertanian, Huangdi, penyatuan awal. 3 raja bijak yang menunjukkan suksesi unik. Yao, milih Shen, Shun milih Yu. Yu ini pendiri dinasti Xia. 4. Prinsip kuncinya adalah legenda awal Tiongkok menekankan suksesi berdasarkan kebajikan dan kemampuan, bukan cuma garis keturunan. Sip. Jelas banget rangkumannya. Oke deh. Kayaknya cukup ya buat penelusuran kita kali ini. Cukup. Terima kasih banyak sudah bergabung dan berbagi wawasan. Buat Anda yang menyimak, terima kasih juga sudah ikut menyelam bersama kami. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.